Halo Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan bagaimana caranya untuk akses terhadap konten-konten yang ada di dalam Emerald Insight. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk dapat mengakses seluruh konten-konten yang terdapat di dalam Emerald Insight dan juga yang dilanggan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa dapat mengakses dengan 3 cara. Yang pertama itu ketika Bapak dan Ibu berada di dalam area dari UNY, maka hanya perlu untuk mengkoneksikan antara device-nya dengan WiFi yang tersedia di area UNY. Maka secara otomatis nanti akan ada watermark pada bagian sebelah kiri bertuliskan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, artinya adalah ketika sudah ada watermark, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa dapat mengakses seluruh konten yang dilanggan oleh UNY. Seperti itu. Kemudian, cara yang kedua yaitu ketika Bapak dan Ibu sedang berada di luar dari area UNY. Misalnya sedang berada di rumah ataupun di kafe, di mall, seperti itu. Bapak dan Ibu serta teman-teman tidak perlu khawatir, kita dapat mengakses konten-konten yang ada di dalam Emerald dengan cara masuk menggunakan easy proxy dari UNY. Seperti itu. Nah, untuk linknya itu ada di sso.uny.ac.id. Maka tampilannya akan seperti ini. Silahkan dimasukkan untuk email yang berasal dari domain UNY. Nah, di sini sudah ada petunjuk SSO dari UNY itu sendiri. Nah, dan juga ada warning atau perhatian yang harus diperhatikan di bagian sebelah sini. Kemudian silahkan masuk saja menggunakan email masing-masing dan juga password masing-masing. Lalu diklik saja bagian login, maka nanti bisa langsung terhubung dengan Emerald. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, itu kita bisa login menggunakan nomor token. Nah, nomor token ini kita gunakan ketika kita sudah mencoba untuk login menggunakan SSO, namun mungkin ada beberapa hal yang tidak dapat menghubungkan. Misalnya sistem SSO UNY sedang down gitu. Kita bisa memakai nomor token sebagai second optionnya seperti itu. Caranya seperti apa untuk menggunakan nomor token? Nah, di sini ada petunjuknya untuk pengguna baru ataupun user yang sama sekali belum pernah mendaftarkan akun. Silahkan langsung masuk ke dalam link dari Emerald, yaitu emerald.com/insight. Maka nanti akan tampilannya seperti ini. Maka diklik saja bagian register for a profile. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu serta teman-teman akan mendapatkan pop-up untuk pengisian data diri. Nah, silahkan diisi untuk data diri seperti nama, kemudian email address. Email address ini silahkan menggunakan email yang berasal dari institusi. Misalnya saya sebagai student.ac.id seperti itu ya. Nah, di sini. Kemudian, nah ini juga silahkan diketikkan saja. Untuk geografikalnya kita ketik sebagai Indonesia. Kemudian juga untuk institusionalnya ataupun place of work silahkan diisi UNY di sini. Nah, yang paling terpenting adalah bagian nomor token ataupun organization access number. Jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman silahkan dimasukkan 15 digit nomor token yang tersedia di sini di 7592 6847 6772242 seperti itu. Nah, setelah dimasukkan, silahkan langsung dicentang saja bagian I agree dan juga yes I'm happy. Lalu diklik bagian register. Nah, setelah diklik bagian register, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa silahkan dicek untuk notifikasi pada email masing-masing. Apakah sudah ada notifikasi dari Emerald? Nah, nanti tampilannya seperti ini. Silahkan diklik saja untuk activate profile-nya. Nah, seperti ini. Maka nanti diklik saja tulisan activate profile.
dan kemudian akan muncul pop-up untuk membuat password yang baru. Silahkan di-create ataupun dibuat passwordnya terdiri dari minimal 8 huruf, kemudian adanya uppercase dan juga lowercase, kemudian 1 angka dan 1 karakter khusus. Lalu setelah itu langsung diklik saja bagian continue. Nah, maka setelah kita klik bagian continue, akan terlihat welcome akun masing-masing, nama pengguna masing-masing, dan juga terafiliasi dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, maka tandanya Bapak dan Ibu sudah berhasil untuk masuk ke dalam Emerald Insight dengan menggunakan personal account. Baik, kita move pada bagian tengah main screen. Nah, ini adalah feature yang juga sangat powerful, di mana feature ini dapat membantu kita untuk mendapatkan konten-konten sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, pertama di sini ada browse our content. Pada bagian browse our content itu kita bisa lihat konten apa saja yang tersedia di dalam Emerald Insight. Karena memang UNY kita berfokus pada books ya. Books. Nah, maka kita klik bagian Books and Journal seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada Publish with Us. Nah, feature Publish with Us ini ketika Bapak dan Ibu tertarik untuk mempublish hasil karya penelitiannya di dalam Emerald, maka di dalamnya nanti akan ada tips dan triks bagaimana penulisan yang benar gitu ya di dalamnya. Kemudian ada My Products. Nah, My Products ini kita bisa lihat subjek ataupun konten apa saja yang dilanggan oleh UNY seperti itu. Nah, di sini ada e-books collections ya yang memang dilanggan oleh UNY seperti itu. Nah, untuk detailsnya kita bisa lihat di sini buku-bukunya, judul apa-apa saja yang dapat diakses secara full text ataupun full PDF di sini. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa langsung mencari judul pada bagian kolom di bawah ini. Dan juga bisa menggunakan filter berdasarkan keyword ataupun kata kunci pada bagian sebelah kanan. Seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman utama. Nah, yang terakhir ada feature profile dan juga ada save searches. Jadi profile ini berisi mengenai data pribadi, ketika ingin mengganti password dan lain-lainnya bisa menggunakan profile. Dan juga yang ini save searches, ini adalah feature ketika Bapak dan Ibu ingin menyimpan konten-konten ataupun buku-buku yang dirasa penting gitu, kita bisa create mini library. Di sini kita menyimpan konten-konten yang kita rasa penting dan kita ingin baca secara berulang. Seperti itu. Baik, kita move ke bagian tengah bawah. Nah, di sini terdapat search engine, di mana search engine ini kita bisa mencari kata kunci sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Misalnya Bapak dan Ibu sudah ada kata kunci specifically, kita bisa menggunakan basic search. Nah, ini adalah kolom basic search. Dan kalau Bapak dan Ibu mempunyai kata kunci yang lebih specifically, boleh kita menggunakan advanced search seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya mau cari salah satu kata kunci ya, City Logistik. Nah, di sini ada langsung bisa kita mencari berdasarkan seluruh konten dan kita bisa langsung mengarah ke bagian judul buku. Nah, ini saya memang ingin mencari judul buku dengan judul City Logistik. Kita cari. Nah, maka akan langsung muncul ke dalam buku yang kita inginkan. Nah, ini salah satu buku yang memang dilanggan oleh UNY, yaitu City Logistics. Kemudian di sini ada sinopsisnya, kemudian juga di sini sudah terdapat table of contents terdiri dari 12 chapters secara keseluruhan. Nah, di sini. Nah, kalau memang ingin melihat chapter per chapter ya, per bagian, boleh langsung diklik saja. Kita lihat untuk details masing-masing dari chapternya. Nah, ini salah satu chapter dari City Logistics ya. Kita lihat di sini judulnya yaitu Modeling City Logistics. Kemudian pengarangnya juga sudah ada di sini. Kemudian juga kapan terbit ISBN-nya. Kemudian juga di sini sudah ada publication dates. Kemudian juga di sini kalau kita mau download per chapter, kita bisa langsung klik bagian PDF. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak dan Ibu.
kita bisa langsung download pada bagian sini. Nah, kita download ataupun kita print. Gitu ya. Kemudian juga di sini akan ada table of contents pada bagian sebelah kiri. Nah, fungsinya itu ketika kita sudah mau melihat konten yang lain ya, kita bisa langsung diarahkan ke bagian yang kita klik seperti ini. Nah, jadi sangat mempermudah user dalam menggunakan user dari Emerald Insight seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa langsung mengutip ya, mengambil kutipan ataupun mensitasi. Nah, di sini kita bisa langsung copy saja ataupun kita bisa langsung download dalam bentuk format RIS. Nah, akan bisa diekspor ke dalam reference manager software masing-masing yaitu Mendeley. Nah, untuk seluruh kontennya bisa dilihat di sini. Ketika terdapat image ataupun multimedia, kita juga sangat available untuk menyimpan dalam bentuk JPEG seperti itu. Nah, kita bisa langsung save image as secara gratis juga. Nah, kemudian yang uniknya juga akan ada book chapter lainnya. Nah, di mana di sini kalau misalnya kita akses bagian chapter, maka itu akan ter-highlight di sini. Nah, ternyata kita aksesnya pada chapter bagian 2 yaitu Modeling City. Kemudian kita ingin mengarah ke lanjut ke chapter 3, 4. Jadi bisa langsung diklik saja, maka nanti akan nge-link ke bagian chapter selanjutnya. Seperti itu, sangat mudah sekali. Nah, ketika juga kita ingin share chapter tersebut, kita bisa share-nya dalam bentuk link. Seperti ini ya, kita langsung di copy saja linknya, link dari DOI-nya. Oke, kita kembali lagi. Nah, tadi kita sudah akses berdasarkan chapter per chapter. Nah, kalau misalnya di Emerald itu mempunyai keunggulan kita dapat mendownload secara keseluruhan dari chapter seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita klik, kita centang seluruhnya, maka ini akan terdownload menjadi satu bagian PDF ya. Nanti akan muncul format dalam bentuk RAR, maka nanti akan terdapat keseluruhan chapter yang kita download. Seperti itu, sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Baik. Setelah itu kita mungkin juga bisa mencari berdasarkan all content gitu ya. Bukan hanya satu buku saja, melainkan banyak konten. Misalnya contohnya money management. Kita lihat di sini, cari. Nah, di sini ada langsung bagian book part yang membahas terkait dengan money management. Tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu, ada sekitar 100.000 konten yang membahas mengenai money management. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga bisa melakukan filter pada bagian sebelah kanan. Nah, ini ada sort by relevance. Kita mau lihat konten yang paling relevan, kemudian juga kita mau lihat konten yang paling terbaru, bahkan kebalikannya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa akses dan wajib menggunakan only content I have access to. Kita klik. Nah, kemudian ini akan muncul seluruh konten-konten yang dapat kita akses. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa custom berdasarkan tahun, bahkan 1 minggu yang lalu juga sudah bisa dapat kita akses. Nah, misalnya ini tahun 2020 sampai dengan 2024. Boleh langsung kita klik bagian Go. Nah, hasilnya akan semakin mengerucut dan semakin terfokus. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin mengakses buku, silahkan diklik bagian Book Parts. Nah, maka ini adalah seluruh konten-konten yang terkait dengan money management dalam bentuk book part seperti itu. Nah, kalau mau kita lihat untuk details dari buku tersebut, kita mau baca nih dulu untuk view summary dan details, boleh kita baca di bagian sebelah sini. Nanti akan dimunculkan bagian abstraknya. Ternyata setelah kita baca, kita memang tertarik untuk membaca secara full. Kita klik saja bagian books-nya, title of books-nya. Kemudian di sini adalah judul dari buku tersebut, kemudian ini adalah nama pengarangnya, kemudian bukunya itu berjudul Modeling Economic Growth in Contemporary India. Nah,
ini judul bukunya. Kemudian di sini informasi terkait ISBN dan juga kapan di-publish, seperti itu. Nah, untuk download sama, Bapak dan Ibu bisa langsung diklik bagian download dan menggunakan table of content pada bagian sebelah kiri. Seperti ini. Baik. Bahkan di sini juga sama konsepnya akan terlihat chapter berapa yang saat ini sedang kita akses. Ternyata kita sedang akses chapter nomor 5. Untuk next chapter, Bapak dan Ibu bisa langsung diklik saja bagian yang tertarik yang ingin dibaca, maka nanti akan langsung nge-link ke bagian chapter yang akan dibaca, seperti itu. Nah, untuk menggunakan Advanced Search, Bapak dan Ibu bisa klik bagian Advanced Search. Nah, di sini akan muncul kolom untuk membubuhkan ataupun menambahkan ataupun mengketikkan kata kunci yang lebih spesifik lagi. Nah, tadi kita sudah cari terkait dengan money management, seperti ini ya. Kemudian kita ingin menambahkan tambahan kata kunci, misalnya finance, gitu. Boleh. Kita juga dapat menambahkan operator boolean and, or, dan juga not, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa custom, kita ingin cari money management pada title saja atau abstract, seperti itu bisa. Ataupun ada nama kontributor ataupun author yang specifically ingin dituju, boleh langsung dibubuhkan di sini nama masing-masing authornya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian juga kita mau cari dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Misalnya, seperti itu. Jangan lupa untuk access type kita pastikan selalu only content I have access to. Baru kita klik saja bagian search. Nah, maka hasilnya kurang lebih ada sekitar 5.000 dan juga kita sudah melakukan pemfilteran berdasarkan akses, tahun, seperti itu, dan juga content type-nya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu jika ada yang tertarik boleh langsung dilihat summary dan juga details dan juga bisa langsung diakses ke dalam masing-masing bukunya. Seperti itu. Nah, sangat mudah sekali untuk dapat mengakses konten-konten yang ada di dalam Emerald Insight. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.